Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Ketemu dengan Romo Yohanes lagi di Suara Padang Gurun dalam Menata Kalbu. Tema pada saat ini yang ingin Romo berikan adalah tentang doa. Doa di dalam kehidupan orang percaya itu sangat penting dan memegang peranan sangat penting. Karena itulah kita janganlah sampai meninggalkan doa. Dapat kita ibaratkan jikalau kita meninggalkan doa, maka bak tubuh itu lemah sekali karena tidak ada makanan. Nah, doa dapat kita katakan sebagai makanan. Bahkan juga doa dapat kita katakan sebagai nafas. Nah, jika seseorang itu tidak berdoa di dalam kehidupannya, maka orang itu akan mati. Berarti kalau demikian doa itu maha penting di dalam kehidupan kita. Karena dengan doa ini kita mendekatkan diri dan masuk di dalam kehidupan Allah. Masuknya kita dalam kehidupan Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan itu menjadikan kita tahu makna sebagai gambar Allah, makna sebagai manusia, makna tujuan hidup. Karena dengan menyatu dengan Allah melalui doa-doa yang ada itu, Allah melalui rohnya dalam energisnya itu menuntun kita, membimbing kita, dapat mengekspresikan mengenai apa yang Allah kehendaki di dalam hidup ini. Sehingga pikiran kita tercerahi, kata-kata kita terilhami, dan batin kita terbersihkan karena doa itu. Makanya tidaklah heran jikalau Dhamma Suci Ginadius Rantai Emas menegaskan demikian. Janganlah meninggalkan doa, sama seperti tubuh menjadi lemah bila kekurangan makanan. Demikian juga jiwa ketika kehilangan doa, mendekat kepada Allah, kepada kelemahan dan kematian jiwani. Jadi kalau demikian doa ini menjadi suatu landasan bagi orang percaya untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan hidup. Karena doa ini dapat memberikan kekuatan jiwa. Jikalau kita tidak berdoa, maka kita akan mati. Artinya bahwa kita terputus dari sang Khalik. Nah, terputusnya kita dari sang Khalik inilah yang menjadikan kita tidak tahu arah dan tujuan hidup sebenarnya. Karena arah dan tujuan hidup yang sebenarnya akan terterangi jikalau kita menyatu tunggal dan mempunyai kekuatan dari Allah melalui rahmat yang diwujudkan di dalam doa. Juga dikatakan di dalam pribadi Markus sang eskatik demikian. Berdoalah tanpa henti dalam segala hal. Ya? Berdoalah tanpa henti dalam segala hal, sehingga engkau tidak mungkin melakukan apa-apa tanpa bantuan Allah. Jadi doa ini yang menjadikan Allah itu dekat, yang menjadikan Allah itu bertakhta melalui roh di dalam energinya dalam kalbu kita. Sehingga dengan demikian Allah akan membimbing, Allah akan menolong, Allah akan melindungi setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita pikirkan,
dan setiap apa yang kita kerjakan. Dengan demikian, kita ini melakukan sesuatu atas ridho Allah di dalam hidup ini. Ya, siapapun yang mengerjakan atau menyibukkan diri dengan apapun, juga jika tanpa doa tidak akan berhasil pada akhirnya. Jadi doa ini yang menjadikan kita berhasil di dalam melakukan segala perkara. Karena jika kita tidak berdoa, maka mustahil kita akan berhasil di dalam melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, jangan pernah kita tidak berdoa. Lakukan doa itu dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita tercerahi, kita dibenahi di dalam hidup ini melalui roh yang ada di dalam kalbu kita. Sehingga dengan demikian ada semangat baru di dalam hidup kita untuk senantiasa mendekat pada Allah melalui gereja di dalam sakramen. Doa-doa itulah saudara yang mendorong kita untuk hidup lebih baik dan juga menggemukkan jiwa. Ya. Mengenai ini Tuhan mengatakan, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti halnya dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Jadi dengan doa ini berarti kita melibatkan Allah di dalam setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita, setiap angan-angan kita. Nah, menyatunya kita dengan Allah di dalam doa inilah yang menjadikan segala sesuatu yang kita kerjakan itu selalu dalam pengawasan Allah. Jikalau itu di dalam pengawasan Allah, maka akan dituntun setiap gerak dan langkah kita. Sehingga gerak dan langkah kita adalah gerak Allah melalui rohnya di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadikan apa yang kita lakukan ini menjadi sorotan dan garam serta terang dunia. Sehingga orang lain bisa melihat tentang segala sesuatu yang Allah kerjakan melalui kehidupan kita. Karena itulah jangan pernah tidak berdoa, tetapi selalu berdoa. Dengan demikian kita ini selalu dekat dengan Allah dan Allah membimbing kita di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Nun, Tuhan memberkati kita semua. Amin.